Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunisa Astuti. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang pada program Studi Pendidikan Matematika. NIM saya 19205037. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah analisis real, di mana dosen pembimbing mata kuliah analisis real ini adalah Bapak Dr. Doni Permana MSI. Materi yang akan saya bahas pada mata kuliah analisis real ini yaitu pada bagian bab 2 bilangan real. Tepatnya yaitu subbagian 2.2 yaitu nilai mutlak dan garis bilangan real, di mana pada materi khususnya yaitu pada poin 2.2.7 yaitu definisi persekitaran dan 2.2.8 yaitu menjelaskan tentang teoremanya persekitaran. Jadi dijelaskan definisi dan teorema dari persekitaran. Buku sumber yang dipakai pada penjelasan materi kali ini yaitu berasal dari buku Introduction to Real Analysis 4th edisi yang keempat. Penulisnya yaitu Robert G. Bartel dan juga Donald R. Serber. Langsung saja kita masuk pada materi pengantar dari definisi dan teorema persekitaran, yaitu garis bilangan real. Interpretasi geometri yang dikenal diantaranya adalah garis bilangan real. Pada garis bilangan real, nilai mutlak atau bisa disimbolkan seperti yang kita bisa lihat, mutlak A dari suatu elemen A anggota bilangan real adalah jarak A ke 0. Secara umum, jarak atau distance antara elemen A dan B di bilangan real adalah mutlak A dikurang B. Jadi selalu jarak itu bernilai positif karena ada mutlak di sana. Perhatikan gambar di bawah ini, merupakan garis bilangan real yaitu tak terhingga ke bawah dan juga tak terhingga ke atas. Di mana di sini saya membuat contoh mengenai jarak antara suatu titik A min 2 sampai dengan B-nya 3. Di sini kita bisa menghitung jarak antara min 2 sampai ke 3 ini dengan mutlak min 2 dikurang 3, yang mana hasilnya adalah mutlak min 5. Mutlak min 5 berartikan nilainya berjarak 5. Sehingga ketika kita lihat di garis bilangan, maka min 2 menuju 3 mempunyai jarak 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak antara min 2 ke 3 berjarak 5 sesuai dengan garis bilangan dan juga rumus yang telah kita gunakan yaitu mutlak A kurang B. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi 2.2.7 yaitu definisi persekitaran. Definisi persekitaran ini berbunyi diberikan A anggota dari bilangan real dan epsilonnya besar dari 0. Jadi syarat dari persekitaran ini epsilonnya harus besar dari 0. Kemudian persekitaran epsilon atau epsilon neighborhood dari A didefinisikan sebagai himpunan V epsilon A adalah, jadi V epsilon A adalah X anggota bilangan real, di mana mutlak X dikurang A itu kecil dari epsilon. Itu akan sama dengan jarak persekitaran antara A dikurang epsilon sampai dengan A ditambah epsilon. Jadi dalam bentuk interval dan juga dalam bentuk mutlak. Sehingga yang dimaksud dengan persekitaran atau bisa juga disebut dengan lingkungan dari X anggota bilangan real adalah sembarang himpunan V yang memuat persekitaran epsilon dari X, yaitu X kurang epsilon sampai dengan X tambah epsilon. Untuk suatu epsilonnya besar dari 0. Jadi dia persekitaran itu antara dari X dikurang epsilon sampai dengan X ditambah epsilon. Syaratnya epsilonnya harus besar dari 0. Berikut garis bilangan real di mana titik A-nya di tengah. Jadi persekitaran dari A ini berjarak antara A kurang epsilon sampai dengan A plus epsilon. Nah, itu persekitaran dari A. Dapat dilihat bahwa X anggota bilangan
X anggota bilangan V epsilon A jika dan hanya jika X itu besar dari A kurang epsilon, X itu kecil dari A tambah epsilon. Persekitaran juga disebut dengan kitaran. Baiklah, kita akan membahas tentang contoh persekitaran sesuai dengan definisi 2.2.7 tentang persekitaran. Misalkan contohnya yaitu kita ingin melihat persekitaran 7 dengan radius 3. Jadi kita ingin mencari apa persekitaran dari 7 dengan radius 3/2. Jadi untuk kita membuat bagaimana persekitaran 7 dengan radius 3/2, kita bisa membuat dengan garis bilangan real, di mana garis bilangan real tadi sudah dijelaskan pada penjelasan pertama mengenai garis bilangan real. Kita bikin di sini 7, ini menyatakan A. Kemudian dengan radius 3/2. Yang dimaksud dengan radius 3/2 adalah semua angka yang berada dalam 3/2 bagian, baik itu ke kanan dari 7 maupun 3/2 dari sebelah kiri bilangan real. Jadi bisa kita lihat 3/2 dari kanan dari 7 itu berada pada titik bilangan real 8,5. Dengan cara yang sama, 7/2 dengan radius 3/2 itu berada pada titik 5,1/2. 8,1/2 atau 8,5 ini merupakan A ditambah epsilon, di mana epsilon kita tadi sudah berada pada soal yaitu 3/2. Kemudian 5,5-nya merupakan A dikurang epsilon. A-nya kita 7 dikurang epsilonnya 3/2. Jadi sehingga dari bilangan real ini kita bisa memperoleh persekitaran 7 dengan radius 3/2 adalah sama dengan interval interval 11/2 sampai 11/2 ini dari bilangan pecahan biasa dari 5,5 dan 8,5 menjadi 17/2. Jadi berdasarkan garis bilangan real ini kita peroleh bahwa persekitaran 7 dengan radius 3/2 yaitu berada pada interval 11/2 ini sampai dengan persekitarannya yaitu 17/2. Variabel P, sehingga kita bisa menulisnya menjadi P anggota dari 11/2 sampai dengan 17/2. Jadi ini berarti semua nilai P ini adalah anggota himpunan berasal dari 11/2 sampai dengan 17/2. Jadi kita dapat menyatakan bahwa 11/2 ini berasal dari 7 yang dikurangi dengan 3/2. Dan 17/2 ini berasal dari 7 ditambah 3/2. Nah, sesuai dengan definisi persekitaran yang menyatakan bahwa titik A kecil darinya yaitu A dikurang epsilon dan A ditambah epsilon. Baiklah, selain dalam bentuk interval 11/2 sampai 17/2 menyatakan persekitaran 7, kita juga bisa menganggapnya dengan menggunakan nilai mutlak. Misalkan kita ambil semua nilai yang kurang dari 7, maka kita rubah menjadi mutlak P, semua nilai P tetapi yang kecil dari 7 itu akan mempunyai nilai kecil dari 3/2. Jadi semua titik 5,5 sampai 8, tapi yang kurang dari 7, maka nilai-nilai yang kecil dari 7 mulai dari 5 sampai dengan 7 akan mempunyai nilai kecil dari 3/2. Misalkan kita akan mengambil
nilai P-nya di antara 5,5 dengan 7. Misalnya kita mau mengambil nilai 6. Contoh, kita akan mengambil titik 6. Maka itu akan menjadi 6 dikurang 7 mutlaknya kecil dari 3/2, yaitu -1. Mutlak -1 kecil dari 3/2, atau 1 kecil dari 3/2. Maka nilai P ini ketika kecil dari A-nya, maka akan mutlaknya akan kecil dari 3/2 atau epsilonnya. Ya, diperoleh persekitaran 7 dengan radius 3/2 dapat didefinisikan sebagai himpunan V epsilon A adalah X anggota bilangan real adalah mutlak X dikurang A kecil dari epsilon sama dengan A kecil epsilon sampai dengan A plus epsilon. Ini berdasarkan peroleh V epsilon kita yaitu 3/2, A kita yaitu 7 adalah X kita tadi gunakan variabelnya itu variabel P, anggota dari bilangan R adalah mutlak P kurang 7. Nih, P kurang 7 kecil dari 3/2 adalah interval dari A kurang epsilon. A kita 7 kurang epsilon kita dapat tadi 11/2, yaitu 11/2, A tambah epsilon kita yaitu 17/2. Dan 7 dengan radius 3/2 kita peroleh didefinisikan himpunannya sebagai berikut. Langsung lanjut ke contoh soal kedua, yang mana bisa dilihat di layar. Min setengah sampai dengan setengah. Min setengahnya kurung biasa dan setengahnya itu kurung siku. Ini menandakan bahwa X besar dari min setengah, X kecil sama dari setengah, merupakan persekitaran dari titik 0. Karena jika kita pilih epsilonnya setengah, epsilonnya besar dari 0, maka V epsilon 0 itu akan sama dengan min setengah sampai dengan setengah, yaitu kurungnya kurung terbuka kanan dan kiri. Sedangkan min setengah sampai setengah merupakan subbagian dari min setengah sampai dengan setengah tertutup kanan. Jadi min setengah sampai dengan setengah merupakan persekitaran dari titik 0. Kita lanjut pada contoh ketiga. Min 1 sampai dengan 0 berarti X besar dari min 1, X kecil sama dari 0, bukan merupakan persekitaran dari titik 0. Hal ini disebabkan untuk setiap epsilon besar dari 0 berlaku V epsilon 0 min epsilon sampai dengan epsilon, bukan subhimpunan dari min 1 sampai dengan 0. Selanjutnya kita akan bahas materi 2.2.8 mengenai teorema persekitaran yang berbunyi: diberikan A anggota bilangan real jika X berada dalam persekitaran V epsilon A untuk setiap epsilon besar dari 0, maka X sama dengan A. Maka akan dibuktikan bahwa X-nya sama dengan A. Pembuktian teorema. Pembuktian teorema kali ini akan digunakan dengan pembuktian kontradiksi. Perhatikan pembuktian berikut. Karena X berada dalam sembarang persekitaran dari A, maka X anggota dari V epsilon A untuk setiap epsilon besar dari 0. Andaikan X tidak sama dengan A. Sesuai dengan pembuktian tadi, kita membuktikan dengan kontradiksi. Jadi dimisalkan X-nya tidak sama dengan A, maka X kurang A tidak sama dengan 0, sehingga mutlak X kurang A besar dari 0. Selanjutnya, pilih epsilon sama dengan mutlak X kurang A, maka X anggota V epsilon A. Berarti mutlak X kurang A kecil dari epsilon sama dengan mutlak X kurang A. Diperoleh mutlak X kurang A kecil dari mutlak X kurang A.
Nah, hal ini jelas tidak mungkin. Karena mutlak X min A kecil dari mutlak X min A, ini tidak mungkin. Jadi terbuktilah bahwa X haruslah sama dengan A. Dalam pembuktian teorema 2.2.8 ini juga bisa menggunakan teorema 2.1.9 yang sudah dibuktikan pada materi sebelumnya. Cara membuktikannya pun hampir sama, yaitu dengan pembuktian kontradiksi. Itu hampir sama dengan pembuktian 2.2.8 tentang persekitaran. Dimulai dengan diandaikan A-nya tidak sama dengan 0, maka A besar dari 0. Menurut koroleri sebelumnya, setengah A itu besar dari 0, setengah A kecil dari A yang sudah dibuktikan sebelumnya. Kemudian kita pilih epsilonnya setengah A besar dari 0, maka berlaku epsilon besar dari 0, epsilon kecil dari A. Hal ini jelas tidak mungkin, jadi terbuktilah bahwa A sama dengan 0. Nah, pembuktian 2.1.9 ini hampir mirip dalam membuktikan teorema persekitaran. Baiklah teman-teman, karena kita sudah di ujung pembelajaran, kita sudah membahas definisi persekitaran, apa contohnya, kemudian teorema persekitaran serta pembuktiannya. Agar kita mampu memahami materi ini dengan baik, ada beberapa latihan yang bisa kita coba untuk mengerjakannya. Teman-teman yang bisa menjawab dengan baik dan benar, boleh komen di bawah ini jawabannya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kritik dan sarannya sangat ditunggu, boleh di komen di bawah ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.